Guna menekan penyebaran virus corona di Indonesia yang makin menjadi-jadi, pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali. Namun efektifkah kebijakan ini jika dilakukan sekarang? Dan kita akan membahasnya lebih dalam. Sudah bersama kami Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat siang Pak Trubus. Iya, selamat siang Mas. Pak Trubus, diperpanjang lagi nih PPKM dan ini statusnya untuk Jawa Bali. Efektif nggak Pak ini kalau untuk sekarang Pak? Iya, menurut saya sudah tidak efektif lagi ya untuk menekan angka penularan, karena apalagi di dalam aturan yang baru ini itu ada kelonggaran, termasuk di dalamnya adalah mal dan restoran. Jadi yang lainnya kan masih tetap sama dengan PPKM sebelumnya. Tetapi pembatasan mobilitas ini ternyata kan tidak serta-merta diikuti dengan penegakan hukum ya, penegakan hukum yang ketat, tegas. Kemudian di lapangan itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dimana kemudian disinilah penularan makin menjadi-jadi. Yang kedua juga pengawasannya yang sangat lemah. Pengawasan lemah di tingkat daerah pada umumnya karena keterbatasan SDM juga ya, Satpol PP-nya juga menyebabkan itu menjadi juga gitu ya. Artinya penularannya makin meningkat secara signifikan itu Mbak. Baik, Pak Trubus, berarti bisa dikatakan bahwa walaupun dengan nama PSBB ataupun juga PPKM ini tidak ada sesuatu yang baru yang bisa membuat pandemi COVID-19 ini segera teratasi ya? Iya, tidak banyak berpengaruh karena dulu PSBB kita berulang-ulang pun dari mulai PSBB ketat, PSBB transisi sampai ke PSBB skala komunitas dan mikro, proporsional dan sebagainya. Itu ternyata tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penularan, karena tujuan kita adalah memutus mata rantai penyebaran COVID itu gitu, bukan persoalan di menekan mobilitas. Karena kalau menekan mobilitas pada akhirnya juga tidak banyak bermanfaat di lapangan, karena dalam arti bahwa masyarakat pun tetap bermobilitas, beraktivitas bagaimana sehari-hari. Nah, ini yang menyebabkan kenapa? Karena di satu sisi jaring pengaman sosial yang harusnya misalnya bansos ya, yang harusnya mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi MPR, masyarakat berpenghasilan rendah, ternyata sudah tidak mencukupi lagi. Di satu sisi lain juga harga-harga yaitu naik terus, daya beli masyarakat turun, konsumsi rumah tangga memprihatinkan, dan ini saving masyarakat juga sudah habis Mbak. Jadi tabungan masyarakat sudah habis. Jadi masyarakat itu untuk bertahan sudah nggak ada cara lain selain melakukan ya pelanggaran-pelanggaran itu. Dan saya khawatir ini justru akan menimbulkan kriminalitas yang makin meninggi kalau situasinya terus seperti ini. Karena apa? Karena pelaku usaha juga dirugikan terus-menerus, tidak mungkin bertahan, sementara industri-industri manufaktur maupun olahan juga mengalami kesulitan. Dan tentu di sini juga artinya harus mengalami PHK kan, artinya memutus pegawainya juga. Nah dari situ kemudian beruntun ke persoalan-persoalan di mana mobilitas masyarakat dihadapkan oleh situasi pengetatan yang menurut saya juga tidak berjalan sesuai dengan harapan gitu. Karena apa? Karena pada akhirnya ya sebenarnya yang paling efektif itu vaksinasi ini harusnya dijalankan secara efektif gitu loh, di tengah wilayah-wilayah yang kategorinya merah gitu loh Mbak. Jadi kalau yang merah-merah itu misalnya kalau Banten itu kan Tangerang Raya, DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat itu untuk Bogor, Bekasi, Depok, dan ini Bandung Raya itu diperketat itu, vaksinnya dipercepat gitu. Kemudian di Jawa Tengah juga seperti Surakarta, Solo Raya, Surakarta Raya, Banyumas Raya, Semarang Raya. Nah itu juga dipercepat, dan termasuk Surabaya Raya dan sebagainya. Jadi ini yang harusnya pemerintah segera melakukan tindakan cepat vaksin ini sehingga menekan angka-angka penularan yang makin masif. Tapi kalau berharap dari kedisiplinan masyarakat agak sulit gitu Mbak. Iya. Baik Pak Trubus, dengan adanya pengetatan ini kan pemerintah juga memberikan bantuan suntikan dana seperti bansos seperti itu. Apakah ini tidak bisa membantu masyarakat untuk menahan diri mungkin di rumah ataupun juga membatasi mobilitas mereka? Ya, menurut saya karena jumlahnya sangat kecil Mbak. Jadi bantuan itu kan sifatnya kan ada 3 tuh, bantuan sembako, bantuan tunai, dan bantuan yang lainnya ya. Nah, tetapi dalam prakteknya itu kan untuk tunai misalnya kan cuma 300.000 aja per kakak. Nah, belakangan ini juga ada dari Kemensos juga banyak data yang ada 16 juta lebih yang rekomendasi dari KPK kemudian dicoret itu. Nah, yang dulunya menerima jadi nggak menerima lagi, juga menjadi masalah itu Mbak. Jadi menurut saya memang karena ukurannya itu adalah kakak, bukan per kepala, maka yang terjadi kalau kita lihat di masyarakat kita menengah ke bawah atau masyarakat di kampung-kampung itu kan jadi tidak berpengaruh apa-apa, karena satu keluarga ada yang 10 orang, ada yang 12 orang, ada yang 5 orang, ada 6 orang gitu lah Mas. Jadi ini menjadi sulit kan gitu. Bagaimana uang 300.000 bisa dipakai untuk bertahan dalam satu bulan kan gitu. Baik Pak Trubus.
situasinya sulit gitu. Ya. Jika tadi sudah telat katanya untuk menerapkan PPKM ini, lantas apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah sekarang, Pak, untuk biar tadi masyarakat ekonominya bisa berjalan, tapi secara angka positif corona juga ini bisa diturunkan. Ini apa yang harus dilakukan pemerintah, beberapa poin saja, Pak? Ya, menurut saya satu ya, pemerintah melakukan pengawasan terhadap dan penegakan protokol kesehatan. Itu harus ada pendisiplinan masyarakat itu. Jadi masyarakat didisiplinkan dengan cara memberikan sanksi-sanksi dan pengawasan yang tegas gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dan tentu di dalamnya ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ditingkatkan lagi gitu, dioptimalkan, karena masalahnya kan daerah ini banyak juga yang tidak patuh di berjalan sendiri-sendiri, pemerintah pusat juga ekosektoralnya sendiri, jadi ini menjadi sulit. Yang ketiganya menurut saya ini program vaksin kan sudah 10 hari ini baru tercapai sekitar puluhan ribu lah, harusnya kan bagaimana ini program vaksin ini bisa berjalan dalam waktu yang tepat ini seharusnya ya, karena kan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk kategori merah tadi yang disebut di dalam PPKM itu gitu loh Mas. Ini yang penting sekali, karena kalau ini tidak diberlakukan secara tepat, ini akan menimbulkan penularannya sudah jauh lebih. Ini kan kita dihadapkan antara penanganan sama penularannya lebih cepat penularannya gitu loh Mbak. Jadi masalah gitu. Baik, jadi dibutuhkan sebuah tindakan cepat walaupun terkesan terlambat, tapi masih ada waktu bagi pemerintah untuk membaharui ataupun juga mengetatkan ya aturan terhadap protokol kesehatan. Terima kasih Pak Trubus atas informasi dan waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.